Halo guys, balik lagi sama aku Firda. Kali ini aku bakal review film yang akhir-akhir ini lagi banyak diperbincangkan di Twitter, di Instagram, dan emang baru banget sih. Kemarin rilis hari Kamis kemarin tanggal berapa ya? 14 Juli. Mungkin kalian udah tahu, ini adalah film horor Indonesia yang judulnya Ivana. Jujur sebelumnya aku nggak expect tinggi-tinggi karena emang niatnya aku nggak pengen nonton film ini, jadi pengennya nunggu aja kalau misalnya ada di Netflix atau yang lain, karena emang dari dulu aku nggak pernah nonton, sejujurnya aku nggak pernah nonton yang Danur Universe yang apa namanya, dari novelnya Risa Sarasvati. Kalau kalian belum tahu, Risa Sarasvati itu dia penulis novel dari dulu, novelnya khususnya horor ya guys. Terus apa namanya, kalau di YouTube dia bikin YouTube jurnal Risa, jadi kayak penelusuran horor gitu. Aku sih suka suka sama YouTube-nya sama novelnya sih, tapi novelnya aku baru baca beberapa aja. Nah, kalau Ivana ini aku cuma sekilas-sekilas aja dengar dari cerita-ceritanya dia. Kalau misalnya Ivana ini adalah hantu perempuan Belanda yang dulu dibunuh secara tragis semacam itu. Nah, dia kemarin itu kalau nggak salah main di, yang kalau Ivana ini dia ikut juga di film yang Danur sebelumnya kalau nggak salah ya. Danur apa Asih ya, aku juga lupa gitu. eh nah sekarang ini adalah solo filmnya gitu Ivana. Kalau dilihat dari poster filmnya, dia cuma ya tulisan Ivana gede gitu sama hantunya, tapi hantunya kan hantu tanpa kepala ya, hantu Belanda tanpa kepala, jadi cuma bajunya aja dan darah-darah gitu. Udah, aku nggak expect tinggi, tapi ngelihat reviewnya orang-orang dari hari Kamis kemarin ganti intinya, ternyata katanya film ini adalah film yang salah satu film lokal yang terbaik di tahun ini daripada yang lain gitu. Mulai dari tekniknya, alur ceritanya, sudut pandang kameranya juga katanya bagus. Ya udah, akhirnya aku memberanikan untuk menonton, dan bodohnya aku menonton sendiri karena emang teman-temanku yang lain kagak ada yang berani. Jadi ya udah deh, karena daripada nanti keburu filmnya habis, ya udah aku memberanikan diri. Sebenarnya ini ada keputusan terbodoh, tapi ya udah. eh jadi ceritanya film ini bercerita tentang dua orang kakak beradik bernama Ambar dan Dika. Ambar dan Dika ini orang tuanya meninggal. Aku kurang tahu kenapa, karena emang tidak diceritakan secara mendetail di film ini. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal bersama budenya yang bernama Budewati di suatu panti jompo, karena Budewati ini dia yang kalau nggak salah yang punya eh, panti jompo ini. Lupa juga nama pantinya apa karena namanya agak Belanda gitu. Di suatu kota di Bandung, tapi dia agak kabupaten gitu, kayak soalnya deket sawah-sawah dan agak terpencil gitu. Yang menarik di sini adalah si Ambar, dia ternyata memiliki kekurangan, yaitu matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia ngeblur aja, kayak semacam apa ya? Mungkin katarak atau gimana, nggak ngerti. Jadi dia tuh sebenarnya udah operasi katanya, cuma pada akhirnya matanya tidak sempurna jadi blur gitu. Jadi cuma lihatnya kayak bayangan gitu aja. Tapi setelah dia operasi itu, dia malah memiliki kelebihan, yaitu sensitif terhadap hal-hal gaib. Nah, setelah sampai di panti jompo itu sebenarnya eh, nggak ada apa-apa. Ya kayak vibes jadul, karena itu emang vibesnya, latarnya tuh diambil dari tahun 1993. Jadi kayak bener-bener yang vibes yang jadul banget, yang kalau kalian tahu. Dan panti jompo itu masih bener-bener yang Belanda banget lah modelnya. Itu waktu itu diambil latarnya pas hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi
banyak orang-orang panti jompo yang dijemput keluarganya untuk ya berlebaran bareng. Jadi cuma tinggal beberapa di sana. Di sana ada yang namanya Agus dan Rina. Agus dan Rina ini mereka ini pasangan, entah suami istri atau apa, aku nggak ngerti sih karena emang nggak jelasin atau masih pacaran. Tapi mereka adalah sebagai penjaga nenek kakek di panti jompo tersebut yang menjaga. Terus ada kakek siapa ya, aku lupa kakeknya siapa, dia cuma satu-satunya di situ, kakek. Terus ada nenek Ida dan nenek Ani yang masih tinggal di sana. Nah selanjutnya ada lagi yang datang adalah Arthur ini adalah cucu dari nenek Ida gitu. Nah yang Budewati ini, yang tante dari si Ambar dan Dika ini, mereka pulang, dia pulang ke rumahnya karena berlebaran, jadi nggak bisa lebaran bareng mereka gitu. Ya udah, pada awalnya sih nggak kenapa-kenapa, tapi teror-teror itu dimulai ketika Ambar jatuh ke dalam ruangan tersembunyi di bawah apa sih namanya, kayak basement gitu. Setelah itu di sana dia menemukan patung tanpa kepala. Ya mungkin menurut mereka ya udah ini patung biasa, nggak ada yang aneh. Setelah itu ya udah, di malam hari kalau nggak salah di malam hari itu si Ambar kayak merasa ada yang apa ya, ada yang aneh setelah melihat patung di bawah tanah tersebut, karena dia mendengar suara-suara yang aneh, kayak suara-suara orang Belanda ngomong dari intercom. Jadi intercom di sini nih untuk orang-orang tua yang di sana untuk memanggil Agus dan Rina kalau misalnya butuh bantuan gitu. Tiba-tiba nyala sendiri, padahal waktu itu kondisinya lagi mati lampu. Ya udah, sejak itu teror-teror dari hantu Ivana ini bener-bener yang apa ya, sangat intens. Dan sejujurnya sejak itu tuh film kayak nggak berhenti, apa ya namanya, nggak berhenti mengagetkan penonton. Seru juga soalnya tadi di bioskop orang-orangnya pada kayak ketakutan semua sejak detik itu sampai terakhir. Sumpah ya, aku baru kali ini sih yang excited banget nonton film horor, yang berani untuk memutuskan untuk nonton sendiri, karena emang ternyata sebagus itu guys. Jadi gimana ya, alur ceritanya itu sebenarnya template ya, yang kayak aku ceritain tadi, kayak di suatu tempat yang pasti ada apa-apanya karena ada masa lalu yang kelam kayak gitu. Sebenarnya template, tapi cara Kimo Stambul ini mengarahkan apa ya namanya, alur ceritanya itu sangat smooth banget. Jadi transisinya dari yang zaman sekarang ke zaman dulu itu tuh sangat smooth banget, nggak kayak bener-bener ganti scene gitu, nggak. Jadi bener-bener yang kayak gimana ya, si Ambarnya ini dia masuk ke dalam ruangan dan ternyata langsung melihat ke masa lalu. Itu bener-bener yang baru kali ini sih film horor yang mengangkat alur sudut pandangan seperti itu. Kemudian yang lebih enak dilihat lagi adalah hantunya tuh nggak yang apa ya, bener-bener yang jump scare kayak film-film lainnya bener-bener ngagetin di depan muka gitu, enggak. Kayak apa ya, cuma hantunya ya nakutin dengan bayangan, dengan dia cuma lewat di jendela kayak gitu, tapi cukup membuat kita tegang, malah kayak bikin kita bertanya lah, aku kira ini jam bakal ada jam, ternyata enggak ya, tapi tiba-tiba jam kerjanya ada kayak gitu. Itu sih yang bikin menarik dari film ini juga. Terus apa ya, pemainnya juga nggak ada yang gagap, lagi si Ambar sih bener-bener yang dia eh, sangat meyakinkan penonton kalau dia tuh bener-bener melihat kejadian itu di depan matanya gitu. Dan apa ya, ceritanya itu benar-benar padat,
Jadi di Ivana di sini kan emang tanpa kepala ya, tapi benar-benar diceritain kenapa nih Ivana ini dia bisa tanpa kepala hantunya gitu. Jadi nggak sekedar yang oh dia memang hantu tanpa kepala tapi tanpa ada sebab dan akibat, ada. Jadi diceritain banget di situ dan semua jawabannya ada di Ambar. Jadi semua pertanyaan yang ada di pikiran penonton semua sudah terjawab oleh Ambar gitu guys. Sejujurnya memang sih apa ya, bener-bener film yang wah, aku sih yakin ya semoga aja ini sampai berjuta-juta penonton ya, karena aku emang salut banget sih sama Risa Saraswati yang bikin ceritanya. Sumpah aku juga belum baca novelnya dan kayaknya rencananya aku bakal beli novelnya sih. Apakah sama dengan filmnya atau bahkan lebih seru filmnya, aku nggak ngerti juga. Dan untuk nilainya dari 1 sampai 5 aku 4,5. Sumpah adalah kalian yang pecinta horor kayaknya wajib nonton banget film ini karena emang sebagus itu. Horornya benar-benar yang bukan horor murahan, jumpscare-nya juga cukup ya seram, cuma dia tidak benar-benar yang membuat penonton sampai yang apa ya, ya benar-benar jumpscare. Dan Kim Istanbul mampu membawa psikologis penonton menjadi penakut. Dan aku jujur banget, aku tadi habis nonton itu agak tremor karena memang tadi sih di bioskopnya sempat ada kayak prank gitu. Setelah filmnya habis dan tas bergerak terus masih gelap, tiba-tiba ada Ivananya masuk, ya udah kita langsung semua penonton pada ketakutan semua. Terus di deket kamar mandi bioskop juga ada patung Ivana, udahlah makin tremor aja aku. Oke guys, mungkin itu aja dari aku. Nanti aku bakal review film lagi, gak tahu deh film apa nanti. Oke, sekian dari aku dan bye bye.